Hai sahabat EXP, kembali lagi di segmen 7 wisata paling-paling. Sebelum masuk ke videonya, Mimin mewakili tim channel EXP mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-78. Mari sejenak meluangkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk para pahlawan bangsa yang telah berjasa sehingga kita bisa meneguk kemerdekaan dan merasakan hidup tentram saat ini. Terima kasih para pahlawan kebanggaan kami. Jasamu akan selalu dikenang dan perjuanganmu akan selalu menjadi suri tauladan. Dan semoga seluruh rakyat Indonesia saat ini sudah merdeka lahir batin. Masih dalam nuansa euforia HUT RI ke-78, wisata sejarah merupakan destinasi yang ramai dan cocok untuk dikunjungi. Mendatangi destinasi wisata sejarah juga menjadi wujud untuk mengenang jasa para pahlawan. Indonesia memiliki beragam wisata sejarah yang tersebar di berbagai kota. Setiap destinasi menyimpan sejarah dan nilai perjuangan yang sangat besar bagi kemerdekaan Indonesia. Nah, pada episode kali ini, Mimin akan ajak sahabat EXP napak sejarah ke 7 destinasi wisata sejarah saksi perjuangan pahlawan dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Langsung aja, ini dia videonya. Nomor 7, Tugu Proklamasi. Salah satu destinasi wisata bersejarah yang menjadi saksi perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah Tugu Proklamasi. Di tempat inilah Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta membacakan naskah proklamasi sekaligus menjadi penanda kemerdekaan Indonesia. Di masa kemerdekaan, lokasi Tugu Proklamasi ini merupakan rumah dari sang proklamator. Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di teras depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kini jalan ini beralih nama menjadi Jalan Proklamasi. Meskipun rumah bersejarah ini sudah lama dirobohkan, namun tetap ada bangunan simbol pada titik ini. Pada Tugu Proklamasi berdiri 3 monumen bersejarah, yakni Tugu Petir, Patung Soekarno-Hatta, dan Tugu Wanita. Nah, sahabat EXP bisa mengunjungi Tugu Proklamasi ini tanpa dipungut biaya. Nomor 6, Rumah Rengas Dengklok. Rumah dari seorang Tionghoa, Jiao Kiosong, atau yang dikenal dengan Rumah Rengas Dengklok, merupakan tempat bersejarah yang erat kaitannya dengan peristiwa penculikan Bung Karno dan Bung Hatta. Pada malam menjelang kemerdekaan Indonesia, tokoh golongan muda progresif Indonesia berinisiatif menculik Soekarno dan Hatta. Penculikan ini bertujuan untuk mencegah Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Selain itu, golongan muda juga mendesak Soekarno untuk segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia melalui momen Rengas Dengklok. Karena menjadi salah satu lokasi bersejarah, pada 1957 Bung Karno memerintahkan agar rumah ini dipindahkan ke Jakarta. Kini, sahabat EXP dapat melihat bangunan bersejarah ini persis di belakang Tugu Proklamasi. Sahabat EXP juga dapat menjelajahi berbagai ruangan di rumah ini yang telah direnovasi, namun dipertahankan dalam mencerminkan kondisi pada saat Soekarno dan Hatta ditahan. Museum ini juga menampilkan presentasi multimedia, pameran interaktif, dan tur berpemandu untuk meningkatkan pengalaman pengunjung. Rumah Rengas Dengklok dapat dijangkau dengan mudah dari Jakarta atau Bandung. Sahabat EXP dapat menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum seperti kereta api ataupun bus. Tiket masuk ke museum ini cukup terjangkau sahabat EXP, yakni Rp5.000 untuk warga Indonesia dan Rp10.000 untuk wisatawan asing. Nomor 5, Hotel Majapahit. Terletak di jantung kota Surabaya, Hotel Majapahit yang dulunya bernama Hotel Yamato ini menjadi saksi pertempuran heroik antara pemuda Surabaya dengan Belanda. Saat itu pemuda Indonesia atau are-are Surabaya tersulut emosi atas kehadiran penjajah di Surabaya pasca kemerdekaan. Mereka lalu merobek warna biru pada bendera Belanda yang dikibarkan di depan Hotel Yamato, sehingga menjadi bendera merah putih atau sangsaka merah putih bendera Indonesia. Peristiwa ini juga menjadi cikal bakal pecahnya peristiwa 10 November 1945 yang kini terus diperingati sebagai Hari Pahlawan. Dulunya tempat ini bernama LMS, lalu menjadi Hotel Orange dan kemudian Hotel Yamato dan juga Hotel Hoteru.
Saat ini Hotel Majapahit yang dibangun pada tahun 1910 ini sudah berubah menjadi hotel mewah bintang 5 dengan total 143 kamar di lantai 1 dan 2-nya. Di dalam hotel terdapat banyak sekali koleksi yang menyimpan nilai sejarah bagi hotel dan kota Surabaya. Kabar gembira juga nih untuk sahabat EXP pecinta sejarah. Hotel ini membuka Heritage Hotel Tour. Heritage Hotel Tour ini terbuka untuk umum. Semua orang bisa mengunjungi Hotel Majapahit dan melihat tempat bersejarah yang ada di dalam hotel dengan dipandu staf hotel. Salah satunya dipandu ke tempat penyobekan bendera merah putih biru. Saat tur, sahabat EXP akan dibawa untuk berkeliling hotel. Salah satu ruangan bersejarah adalah aula hotelnya. Aula ini menjadi tempat berdansa bagi orang-orang Belanda kelas atas sebelum Indonesia merdeka. Di aula ini, sahabat EXP juga bisa melihat foto Charlie Chaplin saat mengunjungi hotel. Gimana sahabat EXP, tertarik ikutan? Heritage Hotel Tour dibuka untuk umum setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Dengan estimasi durasi tur 30 hingga 45 menit untuk 2 hingga 4 orang tamu dan 45 menit hingga 1 jam untuk tamu rombongan atau grup. Tapi sahabat EXP harus melakukan reservasi 1 hari sebelumnya ya. Nah, untuk peserta Heritage Hotel Tour di Hotel Majapahit ini dikenakan biaya sebesar kurang lebih Rp165.000 per paknya. Harga segini udah termasuk afternoon tea ya. Dan harga untuk tamu yang menginap bagi yang tidak menginap juga sama sahabat EXP. Nomor 4, Benteng Fort Rotterdam. Kendati dibangun berabad-abad silam, Benteng Fort Rotterdam masih berdiri gagah di tengah kota Makassar. Tepatnya di Jalan Ujung Pandang, Pulau Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar. Keberadaan benteng ini tidak dapat dipisahkan dari kehadiran Kongsi Dagang Belanda atau VOC di Sulawesi. Dulunya, Benteng Rotterdam difungsikan sebagai markas komando pertahanan, kantor perdagangan, hingga pusat pemerintahan Belanda di wilayah timur Indonesia. Setelah beberapa kali beralih fungsi, kini Benteng Rotterdam menjadi salah satu objek wisata sejarah terbesar di Makassar. Koleksi menarik di Benteng Rotterdam adalah naskah La Galigo yang diakui UNESCO sebagai Memory of the World. Gimana sahabat EXP, penasaran dengan naskah La Galigo ini? Sahabat EXP bisa datang ke sini kapan aja, karena benteng ini buka setiap hari dengan harga tiket masuknya Rp5.000 baik weekday ataupun weekend. Nomor 3, Gedung Juang 45. Menyusuri cerita perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia tidak bisa dipisahkan juga dari Gedung Juang 45. Wisata sejarah kemerdekaan ini dulunya merupakan sebuah hotel yang dikelola oleh keluarga Elsie Schomper. Namun pada detik-detik kemerdekaan, gedung ini diambil alih pemuda Indonesia dan dijadikan tempat pelatihan dan pendidikan. Ada banyak benda-benda bersejarah perjuangan pemuda Indonesia yang tersimpan di Gedung Juang 45 ini. Di museum ini dipamerkan sejumlah lukisan tentang peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terdapat pula beberapa diorama antara lain yang menggambarkan suasana Gedung Menteng 31 pada masa kemerdekaan dan orasi Soekarno dalam rapat besar di lapangan Ikada pada 19 September 1945. Ada pula arsip dokumentasi berupa foto-foto dan patung dari para tokoh pergerakan kemerdekaan. Koleksi lainnya adalah 3 kendaraan kepresidenan yang digunakan Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Selain dokumentasi sejarah, Museum Juang 45 dilengkapi dengan berbagai fasilitas, antara lain ruang pameran tetap dan temporer disertai pojok multimedia, bioskop Juang 45 yang menayangkan berbagai film bertema perjuangan dan dokumenter, perpustakaan referensi sejarah, children room yang berisi aneka games, foto studio, souvenir shop, dan plaza outdoor untuk aktivitas teater anak. Berdasarkan informasi yang Mimin terima, Museum Juang 45 buka setiap hari kecuali hari Senin. Jam bukanya mulai dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Untuk harga tiket masuknya mulai dari Rp2.000 untuk kalangan pelajar, Rp3.000 untuk kalangan mahasiswa, dan Rp5.000 untuk kalangan dewasa. Nomor 2, Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Sahabat EXP, dulunya bangunan ini merupakan kediaman Laksamana Tadashi Maeda. Beliau merupakan salah satu perwira Angkatan Laut Jepang yang membantu Indonesia merumuskan naskah proklamasi. Kini rumah bersejarah yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Menteng, Jakarta Pusat ini berubah menjadi museum sejak 1992.
Museum Perumusan Naskah Proklamasi memiliki 4 ruangan, masing-masing berisi benda-benda bersejarah yang dulunya digunakan untuk merumuskan naskah proklamasi. Ruang pertama menjadi tempat peristiwa bersejarah pertama dalam persiapan perumusan naskah proklamasi Indonesia. Di dalam ruangan ini akan dipaparkan suasana menjelang proklamasi, seperti proses pembentukan PPKI dan BPUPKI, bom Hiroshima Nagasaki, dan lainnya. Ruangan kedua menjadi tempat Soekarno-Hatta mengadakan rapat bersama di meja bundar dengan pengurus lain seperti BM Diah. Di ruangan ini juga naskah proklamasi yang asli ditulis tangan oleh Soekarno dengan judul proklamasi. Selain itu, di ruangan ini juga diperlihatkan sewaktu Soekarno mengumandangkan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur. Ruang selanjutnya terdapat sebuah piano yang menjadi tempat di mana Soekarno-Hatta menandatangani naskah proklamasi Indonesia. Kejadian lain yang juga terjadi di ruang ketiga adalah Soekarno membacakan naskah proklamasi di depan rumahnya. Gambaran suasana pergolakan saat mempertahankan kemerdekaan juga ditampilkan di ruangan ini. Ruangan terakhir adalah ruang pameran benda-benda yang pernah dikenakan oleh para tokoh yang hadir saat perumusan naskah proklamasi. Benda-benda ini adalah jam tangan, pulpen, sampai pakaian. Di ruangan keempat ini juga Sayuti Melik dan BM Diah mengetikkan naskah proklamasi Indonesia. Museum Perumusan Naskah Proklamasi buka dan bisa dikunjungi setiap hari, kecuali hari Senin dan libur nasional. Bukanya dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Nah, khusus pada hari Jumat, Museum Perumusan Naskah Proklamasi ini buka sampai jam 4:30 sore. Harga tiketnya mulai dari Rp1.000 untuk anak-anak dan Rp2.000 untuk kalangan dewasa. Nomor 1, Monumen Nasional. Monumen Nasional atau Monas dibangun sebagai tanda penghargaan terhadap perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan Belanda. Monumen setinggi 132 meter ini diresmikan pada 17 Agustus 1961 dan dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975. Di dalam kompleks museumnya terdapat 51 diorama yang menggambarkan sejarah Indonesia, mulai dari masa prasejarah hingga Orde Baru. Selain itu, naskah asli teks proklamasi kemerdekaan Indonesia juga dijaga dalam kotak kaca di ruang kemerdekaan. Monas ini terletak di Jalan Lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Nah, sahabat XP, tugu ini dimahkotai lidah api yang berlapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala dari rakyat Indonesia. Kawasan Monas atau Tugu Monas sendiri memiliki jam operasionalisasi yang dibuka dari Selasa hingga Minggu, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Untuk harga tiket masuk Museum Nasional sendiri dibanderol untuk dewasa Rp5.000, mahasiswa Rp3.000 dan anak-anak Rp2.000. Sedangkan nih, kalau sahabat XP pengen naik ke pelataran puncak Monas, harga tiket masuk untuk dewasa Rp15.000, mahasiswa Rp8.000 dan anak-anak Rp4.000. Nah, sahabat XP, ada yang pernah naik ke atas nggak nih? Kalau Mimin sih dulu pernah pas studi tour zaman sekolah dulu. Ekstra Radio Republik Indonesia. Yap, sahabat XP, ini nomor ekstra yang kayaknya wajib Mimin jabarkan juga. Radio Republik Indonesia atau RRI punya peranan penting dalam menyebarkan kabar mengenai proklamasi. Tepatnya pada pukul 7 malam, teks proklamasi dari kantor berita Dome yang sekarang menjadi kantor berita Antara sampai di tangan Yusuf Ronodipuro, Bahtiar Lubis, dan Suprapto. Mereka adalah penyiar radio Hoso Kanrikyoku yang sekarang menjadi RRI. Berkat siaran mereka, berita mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat mengudara dan didengarkan hingga pelosok negeri. Radio Republik Indonesia secara resmi didirikan pada 11 September 1945 oleh para tokoh yang sebelumnya aktif mengoperasikan beberapa stasiun radio Jepang di 6 kota. Rapat utusan 6 radio di Rumah Adang Kadarusman, Jalan Menteng dalam Jakarta, menghasilkan keputusan mendirikan RRI dan memilih Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pimpinan umum RRI yang pertama. Rapat tersebut juga menghasilkan suatu deklarasi yang terkenal dengan sebutan Piagam 11 September 1945 yang berisi 3 butir komitmen tugas dan fungsi RRI yang kemudian dikenal dengan Triprasetya RRI. Nah, sahabat XP, saat ini RRI masih terus beroperasi dan hadir untuk menyampaikan informasi berita kepada masyarakat. Kantor RRI ini tersebar di beberapa daerah di seluruh Indonesia. Nah, sahabat XP bisa main buat tur sejarah gratis tanpa dipungut biaya.
Nah itu dia sahabat EXP, destinasi wisata saksi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa ya, baik harga dan ketentuannya sewaktu-waktu bisa berubah. Jadi pastiin sahabat EXP cek and recheck dulu ke site atau kontak personnya. Nah sebelum Mimin pamit, kira-kira destinasi wisata mana lagi nih yang cocok untuk Mimin bahas di segmen 7 wisata paling-paling? Langsung tulis di kolom komentar ya. Lalu bantu support Mimin juga dengan cara like, subscribe, dan klik lonceng di sampingnya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Karena Mimin bersama tim channel EXP akan selalu meliput tempat-tempat wisata yang ada di Nusantara dan akan upload setiap hari loh. See you in the next video. Bye-bye. Merdeka!